Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan Samsung SM-A207F ya. Samsung A20s, Galaxy A20s datang dalam keadaan katanya tidak ada sinyal bulat. Samsung Galaxy A20s kita coba hidupkan, kita cek terlebih dahulu untuk memastikan apakah permasalahan memang di jaringan ataukah yang lain. Oke, memang sinyal bulat ya ini ternyata untuk Samsung Galaxy A20s. Kita coba masukkan kartu SIM yang aktif. Saya memakai kartu Tri dan Indosat ya, untuk memastikan handphone ini apakah memang tidak bisa melakukan jaringan ataupun permasalahan yang lain ya. Dan bisa teman-teman ketahui ternyata sinyal bulat seperti ini dikarenakan mode pesawat tidak bisa dimatikan ya teman-teman. Kalau teman-teman dapati handphone Samsung tidak bisa dimatikan mode pesawat dan warna biru berbayang seperti itu kebanyakan permasalahan ada di hardware. Jadi tidak perlu teman-teman software ya, karena kebanyakan permasalahan mode pesawat ini masuknya ke hardware. Galaxy A20s untuk emailnya aman. Kita cek di versi pita dasar juga aman. Ini menandakan bahwasanya untuk softwarenya tidak ada masalah. Lanjut kita pilih koneksi ya, apakah dapat kita matikan dan kita hidupkan untuk mode terbang atau mode pesawat ini. Bisa ya, ternyata mode pesawat bisa muncul, bisa juga kita matikan. Tapi ternyata di bagian depan ini untuk scroll ke bawah itu mode pesawat berbayang ya. Oke, lanjut kita cek untuk pengaturan jaringan manual. Karena kartu sudah terdeteksi di keduanya, Tri dan Indosat sudah terdeteksi dengan baik. Untuk pencarian jaringan manual, dimanakah jaringan seluler ya? Kita cek untuk ini LTE berarti 4G juga dapat. Pilih secara otomatis kita matikan dan langsung ada keterangan bermasalah yaitu atau gangguan. Oke, lanjut tanpa basa-basi kita coba cek untuk hardwarenya. Kita langsung bongkar saja. Saya percepat untuk proses pembongkaran. Dan ternyata ini handphone bekas dibongkar ya, karena untuk skrupnya hilang satu, segel juga sudah tidak kita dapati ya, hanya ada satu segel dan sudah bekas dibongkar. Oke, lanjut kita akan coba untuk percepat proses pembongkarannya. Kita akan fokuskan di bagian blok penguat akhir, karena untuk Samsung A20s ini seringnya masuk di bagian blok penguat air ya, untuk kasus mode pesawat atau sinyal bulat. Itu bagian blok penguat air ini kita wajib untuk cek lebih lanjut ya. Saya coba angkat dulu untuk bagian mesin. Di PCB nya ini kita akan fokuskan di bagian mesinnya dulu. Untuk tulangan dan tutup beserta yang lain itu kita singkirkan terlebih dahulu. Kita pastikan untuk pembongkaran di bagian blok penguat air ini.
Oke, lanjut kita gunakan multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Untuk prop merah kita hubungkan ke ground dan prop hitam kita coba untuk cek di bagian kapasitor dekat dengan RF ataupun PA apakah ada indikasi short ya. Dan bisa teman-teman ketahui ini langsung saya temukan ada kapasitor yang short sebelah IC RF. Karena untuk kasus mode pesawat ini bukan hanya kali ini ya, saya berulang kali mendapati untuk Samsung seri ini itu mode pesawat muncul dikarenakan short di bagian jalur ini ya, dekat dengan IC RF. Saya coba cek dulu untuk short atau tidaknya di bagian VBAT di konektor baterainya. Oke, dan ternyata saya dapati ternyata ini handphone short ya. Dan saya malah belum tahu ini short tapi handphone masih hidup ya. Agak lumayan besar ini untuk shortnya. Oke, lanjut saya akan coba hidupkan terlebih dahulu. Apakah karena pembongkaran kalengnya ini menyebabkan handphone short seperti ini. Jadi untuk di awal tadi saya malah lupa ya untuk cek di bagian VBAT terlebih dahulu. Sebelum pembongkaran tadi sudah langsung saya fokuskan di bagian blok penguat air. Dan ternyata ini handphone short ya. Dan kita coba hidupkan terlebih dahulu apakah masih hidup atau tidaknya handphonenya. Saya coba cek terlebih dahulu. Oke, ternyata masih logo, berarti ini masih aman. Tapi kenapa kok handphone short lumayan besar ya dan tidak panas ini handphonenya. Kita cek lagi apakah masih indikasi short. Untuk prop merah kita tukar lagi ya. Dan sekarang tidak short ya, ini aneh sekali. Tadi saya dapati short dan sekarang dia tidak short ya, diam. Berarti menandakan bahwasanya handphone ini memang aman. Tapi entah kenapa tadi di saat saya coba cek untuk shortnya kok saya temukan lumayan besar. Dan saya hidupkan, saya cek lagi kok aman sekarang. Oke, fokus lagi di bagian IC RF. Sudah kita temukan di bagian kapasitor ya, dekat dengan IC RF ini. Dan saya pastikan jalurnya bermasalah karena short di kedua sisinya untuk kapasitor ini. Lanjut kita cek. Setelah ini kita coba buka Borneo skematiknya. Karena memang saya pastikan jalur yang menuju ke IC RF ini di bagian kapasitor short total ya. Sudah kita cek di kedua sisinya menunjukkan angka 0,00, tidak ada hambatan dalam dan semua berubah menjadi ground atau berbunyi semuanya. Berarti menandakan bahwasanya jalur yang masuk di bagian ini itu short ya atau konslet. Apakah kapasitornya? Coba saya jongkel saja, apakah kapasitor setelah kita cabut ini short. Saya cek di kapasitornya. Ternyata tidak ada masalah untuk kapasitornya, tidak bocor, masih aman ya berarti untuk kapasitornya. Kita cek jalurnya lagi, prop merah kita hubungkan ke ground dan masih saya dapati di kedua sisinya itu short total ya atau semua berubah menjadi ground. Oke, lanjut kita tracking jalur yang menyebabkan handphone ini mode pesawat muncul ya. Apakah ada permasalahan yang menyebabkan handphone ini short di bagian IC RF itu, apakah RF-nya sendiri ataukah ada komponen yang lain. Kita buka Borneo skematik, klik kanan Run as Administrator, kita tunggu. Masuk ke Samsung ya. Untuk Samsung A207F bagian networknya atau jaringan. Dan kita akan tracking di manakah jalur yang masuk di bagian IC RF ini, karena ada kapasitor yang kedua sisinya ini short ya. Di kedua sisi kapasitor ini short. Bisa dicurigai untuk teman-teman yang mendapati kasus mode pesawat itu, saya sudah berulang kali dapat bagian kapasitor ini bermasalah.
dan menunjukkan angka 0,00 di kedua sisinya. Saya coba tracking karena ini tidak ada jalur yang dikhususkan untuk masuk di bagian IC/RF itu. Berapa voltasenya kita juga belum tahu. Masuk ke bagian bitmap ya, atau solusi dari komponen yang terhubung satu sama lain itu bisa kita cek di bagian bitmap untuk kapasitor di dekat IC/RF-nya. Untuk jalur yang berwarna hijau ini saya coba perbesar dulu ya, dan untuk line atau jalur tracknya ini akan coba saya hidupkan ya. Bisa teman-teman ketahui ini masuk di bagian IC tertentu, dan ada keterangan setelah saya cek-cek itu voltasenya VPA APT. Ini akan aktif kalau kartu SIM terhubung ya. Jadi teman-teman kalau cek saat posisi handphone hidup atau tegangan aktif, ini nggak keluar, nggak ada tegangan. Tapi kalau kartu SIM dimasukkan, nanti akan ada tegangan tertentu ya. Untuk VPAPT itu di 1,8 hingga 2,8 saya rasa. Oke, langsung saja kita akan bongkar di bagian IC atau driver yang memberikan voltase VPAPT itu. Kita akan cek apakah kapasitornya juga terindikasi short. Jadi biasanya untuk satu jalur itu berhubungan satu sama lain, kebanyakan juga ikutan short ya. Dan short ini dikarenakan karena kapasitor ataukah IC-nya kita juga belum tahu. Kita wajib untuk cek satu persatu karena untuk jalurnya jalur aktif bila mana kartu SIM dihidupkan. Agak sedikit susah ya. Oke, kita pastikan saja untuk jalurnya apakah masih short ya. Bisa teman-teman pastikan masih short untuk jalur yang masuk di bagian VPA APT ini. Dan kalau kita cek harus kita pakai kartu SIM yang aktif dalam keadaan handphone hidup. Kita langsung saja ya, pastikan saja untuk jalurnya tidak short lagi, ada hambatan dalam yang terdeteksi. Saya copot saja untuk kapasitornya. Kedua kutu-kutu ini sudah kita coba copot. Apakah masih ada indikasi short? Tidak membuahkan hasil. Kalau seperti ini biasanya lari di bagian IC ya. Entah IC driver untuk VPAPT itu ataukah IC/RF itu sendiri. Jadi seperti apa untuk prosesnya? Karena ini kalau dijadikan satu video memakan banyak waktu. Saya coba sambung di video tutorial selanjutnya. Pastikan tetap bersama Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.